Sementara itu banjir bandang kembali menerjang objek wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Sabtu pagi. Sejumlah kolam pemandian air panas dan 3 jembatan luluh lantak diterjang banjir bandang usai diguyur hujan seharian. Musnah, benar-benar musnah Panjuran 13. Sapos-pose semuanya. Inilah rekaman video amatir warga beberapa saat usai banjir bandang menerjang Taman Wisata Alam Pancuran 13 Guci. Di Desa Guci, Kecamatan Bojong, dan Desa Rembul, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Derasnya aliran Sungai Gung meluluh lantakan sejumlah kolam renang dan kolam rendam air panas, serta 3 jembatan di kawasan wisata Guci. Meski kerusakannya cukup parah, namun tidak ada korban jiwa. Sementara untuk penanganan darurat, Pemkab Tegal akan membangun jembatan bale untuk memudahkan aktivitas masyarakat dan wisatawan. Kondisi yang sekarang terjadi mungkin lebih berat daripada yang dulu pada saat awal Januari ya, akhir Februari ya, akhir Desember menjelang tahun baru. Kondisi yang dulu mungkin masih ringan karena hanya di aliran sungai saja dan hanya Pancuran 13 yang rusak, tapi yang terjadi sekarang ini ternyata lebih besar. Jembatan yang di Curug Cidor hilang, terus yang di 13 juga hilang, dan ini kami merasa prihatin dengan keadaan yang ini. Ini adalah yang kedua kalinya pasca banjir bandang akhir tahun lalu. Masyarakat menduga banjir terjadi akibat alih fungsi lahan di perbukitan lereng Gunung Slamet. Pasalnya, hutan lindung kini berubah menjadi lahan pertanian sayur mayur. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, normalisasi Sungai Aek Doras di Kota Sibolga, Sumatera Utara terus dipercepat sebagai upaya pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana. Normalisasi Sungai Aek Doras dilakukan melalui pengerukan sedimentasi dan pembukaan kembali alur sungai agar aliran air kembali lancar dan kapasitas tampung meningkat. Pendangkalan sungai terjadi akibat tumpukan material sedimen pasca banjir yang menghambat aliran dan berpeluang menimbulkan limpasan saat hujan lebat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pelaksanaan normalisasi untuk memastikan pekerjaan berjalan efektif dan tepat sasaran. Untuk mendukung percepatan pekerjaan, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II memobilisasi alat berat termasuk ekskavator, buldoser, dan dump truck. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan risiko banjir sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di sekitar Sungai Aek Doras. Setelah adanya pekerjaan ini, ya kami merasa kami sudah menjadi lebih tenang, Bang, ya. Karena pekerjaan sudah dimulai dan sungai juga sudah mulai dalam, Bang. Oke, harapannya, Bang? Harapan saya sih ke depannya gak ada lagi bencana seperti ini supaya rumah-rumah warga juga aman, warga juga tenang hidup di sini, Bang. Pemirsa, 3 korban pesawat ATR 42500 yang telah berhasil diidentifikasi pagi ini disemayamkan di Aula Politeknik Ahli Usaha Perikanan atau AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebelum dimakamkan. Kita akan bergabung dengan Jessica Winoto bersama juru kamera Muhammad Zulkarnain di sana. Selamat pagi Jessica, apakah upacara pelepasan jenazah korban pesawat ATR sudah dimulai? Ya, selamat pagi Syafa dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini terkait dari upacara penghormatan terakhir bagi jenazah atau korban pesawat jatuh yaitu ATR 42500 yang telah terjadi pada tanggal 17 Januari yang lalu. Saat ini memang masih dalam persiapan karena memang untuk informasinya jadwal akan dimulai pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, sehingga saat ini pun untuk proses persiapan atau gladiresik sudah diselesaikan dan akan dilanjutkan untuk
penyempurnaan atau mulai dari upacara penghormatan terakhir. Lalu Syafa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa 3 jenazah yang akan dimakamkan pada hari ini adalah almarhum Ferry Irawan, lalu juga ada almarhum Yoga Naufal, dan terakhir adalah almarhum Kapten Andi Dahananto. Yang mana setelah dari upacara penghormatan terakhir ini, seluruh jenazah akan langsung dimakamkan di tempat TPU yang berbeda-beda. Untuk informasinya, dari almarhum Ferry Irawan ini akan dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sementara untuk almarhum Yoga Naufal akan dimakamkan di TPU Malaka 1, Jakarta Timur. Sementara untuk informasi lokasi pemakaman dari almarhum Kapten Andi Dahananto ini, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut, tetapi hal ini memang informasi pasti ya, hari ini semua jenazah akan langsung dimakamkan. Dan informasinya juga, Syafa dan juga pemirsa, bahwa ketiga jenazah telah tiba di Jakarta pada hari Sabtu malam, yaitu kemarin, dan langsung disemayamkan di tempat atau rumah duka. Dan seperti kita ketahui, Syafa dan juga pemirsa, bahwa ketiga jenazah ini merupakan awak kabin dari pesawat ATR 42500 yang sedang melakukan misi pengawasan laut dengan pesawat tersebut. Namun naasnya terjadi musibah jatuhnya pesawat di area atau kawasan Gunung Bulu Saurung, Kabupaten Pengkep, Sulawesi Selatan. Sehingga hal ini kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di sini. Bila mana ada informasi lebih lanjut, kita akan kabarkan ke Anda. Syafa. Baik, terima kasih Jessica Winoto dan selamat bertugas kembali. Ya, banjir yang menggenangi kawasan permukiman warga di Pejaten Timur, Jakarta Selatan kini mulai surut. Warga pun mulai kembali untuk membersihkan sisa sampah yang masuk ke dalam rumah. Ya, banjir masih menggenangi kawasan padat penduduk di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun saat ini ketinggian air telah berangsur surut di ketinggian 80 hingga 90 cm pada titik terdalam. Menurut warga, banjir disebabkan curah hujan tinggi ditambah luapan aliran Kali Ciliwung yang ada tepat di samping permukiman. Akibat tingginya banjir, sekitar 250 kepala keluarga sempat mengungsi. Dari orang itu tadi kan masjid. Iya. Ya, banjir juga merendam puluhan rumah warga di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Banjir dengan ketinggian 125 cm ini merupakan banjir yang umumnya datang saat hujan mengguyur Jakarta. Banjir Kebon Pala berdampak pada 32 kepala keluarga dan merendam puluhan rumah. Meskipun genangan air sudah cukup tinggi, warga masih beraktivitas seperti biasa.